Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafina Berliana dari kelas 6C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang gotong royong di lingkungan masyarakat. Gotong royong diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai gotong royong diterima sebagai kepribadian bangsa karena telah mengakar pada nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka dari itu, gotong royong adalah nilai budaya yang mencerminkan kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Kegiatan ini penting untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas. Tujuan umum dari gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu memenuhi tugas ASAJ ataupun tugas asesmen sumatif akhir jenjang kelas 6. Dan tujuan khususnya adalah membangun kebersamaan dan solidaritas antar warga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Gotong royong di lingkungan masyarakat melakukan kegiatan kerjasama antar warga untuk mencapai tujuan dengan bersama-sama. Contoh kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong, contohnya seperti membersihkan selokan, membersihkan lingkungan, lalu membuat fasilitas umum, ataupun membantu orang yang sedang kesusahan. Hasil dari gotong royong di lingkungan masyarakat adalah terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan harmonis, serta mempererat hubungan sosial atau hubungan antar warga. Kesimpulannya, gotong royong memperkuat rasa kebersamaan dan juga mempercepat pekerjaan sosial. Kali ini saya akan mewawancarai bapak saya mengenai bergotong royong di lingkungan masyarakat. Sebelumnya nama bapak siapa? Nama saya Bagus Yulianto. Saya bapaknya orang tuanya Ina. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah boleh? Boleh, silakan. Oke. Kali ini saya akan bertanya, apakah membersihkan lingkungan dengan bersama-sama itu sangat melelahkan? Untuk membersihkan lingkungan selama dilaksanakan dengan warga itu memang bukan melelahkan, tapi akhirnya menggembirakan karena apa, terjadi suatu komunikasi sesama warga. Kedua, untuk agar kita juga sehat. Karena kembali lagi dalam marga kerja bakti itu sendiri rasanya kita melakukan suatu kegiatan itu juga membutuhkan alat itu, mungkin seperti kita membersihkan lingkungan kita berupa selokan ataupun lingkungan yang ada rumputnya. Memang di situ kita nanti akan satu sisi terjalin suatu kerukunan, kedua juga menyehatkan. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan Bapak saat melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar? Perasaan saya sendiri juga bangga dan senang karena dengan kerja bakti itu sendiri kita akan menjalin komunikasi sesama tetangga. Kedua juga terjalin suatu silaturahmi yang baik. Terus untuk yang ketiga juga kembali lagi ke visi kita, seperti suatu kegiatan tersebut memang akhirnya kita itu akhirnya seperti olahraga, jadi visi kita akhirnya menjadi sehat dan kuat. Sekarang pertanyaan yang ketiga, jika bapak-bapak kerja bakti, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Untuk kegiatan ibu-ibu yang biasa atau lazim dilaksanakan para ibu-ibu, mereka akan menyiapkan biasanya itu untuk konsumsi seperti makanan, minuman, serta juga
kepada bapak-bapak yang melakukan kegiatan kerja bakti tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Apa manfaat dari kerja bakti tersebut? Manfaat dari kerja bakti tersebut yaitu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan indah. Karena apa? Kembali lagi, kalau kita memang dikerjakan sendiri-sendiri, kadang-kadang memang kita tetap bisa membersihkan secara mandiri. Cuma dengan adanya gotong royong tersebut memang terciptalah suatu lingkungan yang benar-benar serasa seperti ukhuwah Islamiyah, dalam arti itu pertemuan sesama antar warga yang dulunya belum kenal, akhirnya kenal. Mungkin satu sisi itu juga terjalin untuk menciptakan juga suatu sosial atau mungkin masyarakat yang benar-benar itu saling mengenal. Terima kasih Bapak Bagus sudah mau diwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.